idola, idola kita Muhammad, Muhammad Rasul mulia. Idola, idola, idola kita Muhammad, Muhammad Rasul mulia. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan, kaifa haluka adik-adikku dimanapun kalian berada. Mudah-mudahan adik-adikku semuanya tetap dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala dan tetap dalam keadaan sehat. Nah, adik-adikku hari ini ketemu lagi tentunya dengan Kak Fauzan di Teladan Anak Soleh, yaitu program yang menjelaskan dan menceritakan kembali tentang kisah para nabi dan rasul. Selama 1 kali 30 menit ke depan ya adik-adik, Kak Fauzan akan menceritakan kepada adik-adikku semua tentang sejarah Rasulullah SAW periode Mekah sebelum Nabi melakukan Isra Mi'raj. Dan sekarang Kak Fauzan telah ditemani oleh adik-adikku dari SDIku Banat Al-Bahjah Pusat. Gimana nih adik-adikku, siap mendengarkan kisah semuanya? Siap. Nah, adik-adikku, kisah pun berawal ketika Nabi berusia 43 tahun. Yaitu 3 tahun setelah Nabi diutus menjadi Nabi dan seorang Rasul. Dan Nabi 3 tahun di Mekah berdakwah sembunyi-sembunyi. Tetapi setelah mendapat perintah dari Allah subhanahu wa ta'ala untuk berdakwah terang-terangan, barulah saat itu kaum Quraisy Mekah sadar bahwasanya di tengah-tengah mereka ada seseorang yang menurut mereka mengaku menjadi seorang nabi dan rasul. Maka orang-orang Quraisy awalnya hanya tenang-tenang saja melihat Muhammad menjadi seorang nabi dan rasul. Dan yang paling besar penentangannya kepada Nabi Muhammad adalah pamannya sendiri, yaitu Abu Lahab. Tapi dari hari ke hari kaum Quraisy merasa bahwasanya Nabi mulai mengajak kaum Quraisy untuk menyembah Allah subhanahu wa ta'ala. Mulai daripada menurut mereka Nabi saat itu mengolok-olok dari berhala mereka dan mengatakan akal mereka adalah tidak baik ketika menyembah berhala. Maka saat itu kaum Quraisy merasa terganggu dengan kehadiran Nabi di Mekah. Maka mulai saat itu mereka mengganggu baginda Nabi. Mereka pun meminta 3 permintaan kepada Abu Thalib untuk mengingatkan keponakannya Muhammad menghentikan dakwahnya. Permintaan pertama tidak dihiraukan oleh Abu Thalib. Permintaan kedua, Abu Thalib pun menegur Nabi, tetapi Nabi tetap dalam dakwahnya. Pada permintaan kedua, Nabi mengatakan, aku akan tetap dalam dakwaku, kata Nabi kepada pamannya Abu Thalib. Walaupun Allah meletakkan matahari di tangan kananku dan bulan di tangan kiriku, maka aku tetap dalam dakwah ini. Dan pada ketiga kali permintaan kaum Quraisy kepada Abu Thalib untuk menghentikan dakwah Nabi, saat itu mereka membawa seseorang yang sangat-sangat ganteng bernama Umarah bin Al-Walid. Sambil mereka mengatakan kepada Abu Thalib, "Hei Abu Thalib, akan kami serahkan anak pemuda kami Umarah bin Al-Walid yang paling ganteng di antara kami untuk engkau jadikan anak dan keponakanmu, dan sebagai gantinya engkau serahkan keponakanmu Muhammad untuk aku bunuh." Apa kata Abu Thalib? Engkau ini cerdas atau tidak? Ada apa aku mengurus anakmu sedangkan engkau membunuh keponakanku? Maka saat itu ditolaklah daripada penawaran orang-orang Quraisy kepada Abu Thalib. Maka banyak orang yang berusaha mengganggu Nabi. Tetapi mereka tidak dapat mengganggu Nabi secara langsung. Karena kebiasaan orang-orang Arab Mekah, jika mereka mengganggu seseorang dari kelompok Bani seseorang lainnya, kabilah lainnya, maka mereka pun akan dibalas oleh kabilah keluarga tersebut. Maka mereka tidak bisa menyentuh Nabi secara langsung kecuali atas izin dari keluarga mereka.
Maka dikatakan ada nasib-nasib buruk yang tertimpa kepada para pengganggu Nabi di dalam dakwanya. Mulai dari dibunuh, matinya dengan cara dibunuh, dan juga sebelum kematiannya dia ditimpa dengan penyakit yang sangat serius. Mulai dari Abu Lahab, Abu Jahal, dan orang-orang lain yang mengganggu Nabi dalam dakwahnya. Kemudian adik-adikku, selanjutnya dalam periode Mekah, dakwah Nabi, para sahabat pun tak luput daripada gangguan orang-orang musyrik Quraisy. Mulai dari sahabat Bilal bin Rabah yang disiksa oleh tuannya sehingga dijemur di padang pasir dan ditimpa oleh batu yang besar, tapi senantiasa Bilal bin Rabah dalam keimanannya. Kemudian ada Ammar bin Yasir yang mana ibunya ditombak sehingga mati dan ayahnya pun dibunuh sehingga wafat di depan kedua matanya Ammar bin Yasir, tetapi ia tetap dalam keimanannya. Itulah kisah para sahabat Nabi yang tetap mempertahankan keimanannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian adik-adikku, tidak jauh daripada itu, orang-orang Quraisy pun mulai berputus asa. Sehingga di malam hari mereka bermusyawarah di sebuah tempat yang bernama Darun Nadwah. Maka di Darun Nadwah itu kaum Quraisy bermusyawarah. Keesokan harinya dia mendatangi baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan mengatakan, "Ya Muhammad, sebenarnya apa tujuanmu dalam berdakwah? Jika tujuanmu dalam berdakwah adalah mencari uang, maka niscaya kami pemimpin-pemimpin Quraisy akan mengumpulkan setengah dari harta kami masing-masing, kami kumpulkan jadi satu sehingga kami berikan kepadamu Muhammad dengan syarat engkau menghentikan dakwamu dan engkau akan menjadi orang paling kaya di Mekah. Apakah engkau berdakwah karena harta?" Apa kata Nabi Muhammad? "Aku dakwah bukan karena uang, aku dakwah bukan karena harta." Putus asa kaum Quraisy pulang ke rumah mereka masing-masing. Malamnya musyawarah di Darun Nadwah. Keesokan harinya di hari kedua mereka pun datang ke hadapan Nabi. "Ya Muhammad, apakah engkau dakwah? Niatnya dakwah siang malam tidak ada henti. Apakah niatmu adalah mencari istri yang paling cantik di kota Mekah? Seandainya niatmu mencari istri yang cantik, maka niscaya Muhammad, silakan engkau pilih di antara istri-istri kami yang menurutmu paling cantik, maka akan kami ceraikan segera dan kami nikahkan keesokan harinya dengan dirimu Muhammad, sehingga engkau menjadi pemimpin Mekah yang paling cantik istrinya." Tapi apa jawaban Nabi Muhammad? Nabi pun menolaknya kembali. Lantas apa yang dilakukan oleh kaum Quraisy? Kalau mau tahu adik-adikku, tetap bersama Kak Fauzan di Teladan Anak Soleh. Aku bangga dari anak soleh. Sallu ala Nabi Muhammad. Teman-teman, ingat dan saksikan episode terbaru Riko ya. AB Chicken merupakan usaha keumatan yang tersebar di beberapa kota di Indonesia. Hadir dengan nuansa dan pelayanan yang syar'i, sebagian keuntungan AB Chicken disalurkan untuk kepentingan dakwah. Keramahan, kenyamanan, dan kemudahan adalah bukti pelayanan terbaik untuk Anda. Nikmati sajian menu ayam yang lezat hanya di AB Chicken. AB Chicken, lezat ayamnya, berkah nikmatnya. Mohon perhatikan ketika ada huruf mim bertemu dengan mim disebut dengan idgham mimi atau idgham mutamatsilain, maka di sini nanti ada dengung. Cara membacanya alif lam mim semacam itu. Kemudian ada huruf yasin. Ianya cukup 2 harokat ya. Kemudian sinnya dibaca dengan 6 harokat sin. Sering terjadi para santri membaca dengan kebalik yasin, terbalik, harusnya ianya cukup 1 ayunan saja. Agispen, toko cat terlengkap dan termurah di Majalengka, menyediakan berbagai jenis cat dengan segala macam merek dan kualitas, mulai dari cat mobil, cat besi, cat kayu hingga cat tembok. Mau harga grosir dan ecer, semua bisa.
Setiap keuntungan dari penjualan di toko Agispen disalurkan untuk infak dan sedekah. Percayakan urusan warna cat Anda pada kami. Agispen, toko cat serba ada. Persembahan dari Agis Group. Ya adik-adikku, masih dari kawasan Lembaga Pengembangan Dakwah Al-Bahjah, tentunya masih dengan Kak Fauzan di Teladan Anak Soleh. Aku bangga menjadi anak soleh. Salawat Nabi Muhammad. Nah, adik-adikku, setelah itu kaum Quraisy di hari kedua setelah membujuk Nabi dengan istri yang tercantik di Mekah pun gagal. Malamnya dia musyawarah untuk yang ketiga kalinya di Darun Nadwa. Tetapi apa yang terjadi nih adik-adikku? Mereka pun keesokan harinya datang lagi ke hadapan Nabi untuk yang kesekian kalinya dan mengatakan, "Ya Muhammad, apa tujuanmu berdakwah? Apakah engkau berdakwah karena sesuatu yang lain?" Kalau begitu Muhammad, begini saja. Kami kaum Quraisy hari ini juga kami akan masuk ke dalam agama Islam. Apa kata Nabi Muhammad? Kalau begitu bagus. Kalian akan beriman. Maka tugasku pun akan selesai. Ya, kami kaum Quraisy semuanya akan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kami akan sholat menjadi makmummu dan engkau sebagai imamnya. Kami pun akan berpuasa bareng, sahur dan berbuka bersamamu. Tetapi Muhammad, tetapi apa? Tetapi besok Muhammad, besok hari apa adik-adikku? Besok nih Muhammad, hari Kamis ya. Sekarang Rebo kami masuk Islam, tapi besok Kamis kita murtad bareng-bareng. Kita nyembah berhala bareng-bareng. Tapi tenang Muhammad, Jumat kita masuk Islam lagi. Kita sholat lagi. Jadi kita setting sehari Islam, sehari kafir gitu. Ya, gimana Muhammad kalau begitu? Apa jawaban Nabi Muhammad? Nabi Muhammad terdiam, enak dengan jawaban orang-orang musyrik Quraisy. Gak lama turunlah malaikat Jibril membawa wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Qul, katakanlah Muhammad, ya ayyuhal kafirun, hei orang-orang kafir, la a'budu ma ta'budun. Aku Muhammad gak bakal menyembah apa yang kalian sembah. Wala antum abidu nama a'bud, dan kalian tidak akan menyembah apa yang kami sembah. Wala ana abidum ma'abattum, dan aku tidak akan menyembah apa yang kalian sembah. Wala antum abiduna ma'abud, dan kalian tidak akan menyembah apa yang kami sembah. Lakum dinukum waliyadin. Orang kafir adalah agamamu dan bagiku adalah agamaku. Udah urusan agama mah gak ada digabung-gabung, kata Nabi. Maka saat itu mereka berputus asa daripada merayu Nabi untuk sama-sama membangun agama ini. Tetapi mereka tidak putus asa. Keesokan harinya mereka meminta dan memohon kepada Nabi, ya Muhammad, kalau gitu aku mohon kepadamu untuk menghapus ayat-ayat Al-Quran yang tidak cocok dan sesuai dengan kami. Mana ayat-ayat yang mengatakan berhala kami adalah bisu dan tuli, maka hapuslah ayat-ayat itu. Mana ayat yang mengatakan kami mengganggu, bahwasanya nenek moyang kami adalah orang-orang yang bodoh dalam memilih Tuhan, maka hapuskanlah ayat-ayat itu Muhammad, karena ayat itu menghina dan mencaci maki kami. Tetapi apa kata mereka? Apa kata Nabi Muhammad? Sesungguhnya itu adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Aku tidak mengatakannya lewat hawa nafsuku. Maka adik-adikku, tidak lama dari situ setelah makin menjadi-jadi gangguan daripada orang-orang Quraisy mengganggu Nabi, juga orang-orang yang masuk Islam dari sahabat Nabi, maka saat itu orang-orang muhajirin mulai melakukan hijrah untuk yang pertama kalinya, yaitu berpindah dari satu kota ke kota lainnya, dan kota yang dituju saat itu adalah negeri Habasyah, yang letaknya saat ini adalah di sekitar negeri Yaman, yaitu menuju ke arah selatan daripada perjalanan dari Mekah. Maka mereka menuju Habasyah, tetapi yang berangkat saat itu hanyalah 15 sahabat
daripada 10 sahabat laki-laki dan 5 sahabat wanita. Mereka tinggal di Habasyah hanya beberapa saat saja. Mereka keluar pada tahun ke-5 Hijriah. Tetapi mereka pun kembali lagi ke Mekah karena mereka kangen dengan keluarganya yang ditinggal di Mekah dan karena jumlah mereka masih sedikit. Maka saat itu mereka pun pulang. Ketika mereka pulang, Islam pun dikuatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan masuk Islamnya 2 pembesar kaum Quraisy. Yang pertama masuk Islam adalah paman seayah Nabi, yaitu Sayyidina Hamzah bin Abdul Muttalib. Maka Sayyidina Hamzah masuk Islam, maka menjadi kuatlah Islam. Dan ditambah doa Nabi yang memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, muliakanlah Islam, agungkanlah Islam dengan salah satu dari 2 Umar. Apa yang dimaksud Nabi? Ya Allah, masukkan Islam ke dalam Islam kalau enggak Umar bin Khattab, yaitu Umar bin Hisham. Siapa Umar bin Hisham? Yang dijuluki dengan nama julukan Abu Jahal. Maka saat itu Allah mengabulkan daripada doa baginda Nabi sehingga masuk Islam pemimpin berikutnya, yaitu Umar bin Khattab. Maka dengan masuk Islamnya Umar bin Khattab yang mendadak saat itu karena mendengar bacaan ayat suci Al-Quran yang dilantunkan oleh adik Sayyidina Umar bin Khattab, yaitu Fatimah, yang membaca surat Toha, dan tersentuhlah hati Sayyidina Umar. Maka saat itu Sayyidina Umar memeluk agama Islam dan menjadi kuatlah agama ini. Maka setelah itu masih di periode Mekah nih adik-adikku, Nabi Muhammad berserta keluarganya dari Bani Hashim dan Bani Muttalib pun dikepung dan diboikot oleh orang-orang kaum Quraisy. Mereka diboikot di 2 lereng gunung yang ada di Mekah. Selama 3 tahun mereka dicegah daripada perjualbelian. Sehingga tidak ada makanan yang masuk ke keluarga Nabi dari Bani Hashim dan Bani Muttalib. Sehingga tidak ada yang menikah dengan keluarga mereka. Dan tidak ada yang mengantarkan makanan kepada keluarga mereka. Sehingga saat itu betul-betul Nabi diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan keimanannya, karena mereka keluarga Bani Hashim dan Muttalib walaupun mereka tidak beriman secara langsung kepada baginda Nabi, tetapi mereka melindungi keponakannya yang selalu berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, adik-adikku, bagaimana kisah kelanjutan daripada pengepungan Bani Hashim dan Bani Muttalib yang dilakukan oleh orang-orang Quraisy? Kalau mau tahu, tetap bersama Kak Fauzan di Teladan Anak Soleh. Aku bangga jadi anak soleh. Salam Nabi Muhammad. Salam sekali. Makanya di orang soleh itu wajib, nah. Maksudnya di orang bertakwa itu wajib. Gak bisa ditawar-tawar. Profesimu apapun itu profesimu, syaratnya tetap satu. Sebagai seorang muslim harus bertakwa. Mau jadi ulama, bertakwa. Mau jadi pedagang, bertakwa. Mau jadi petani, ya bertakwa. يا موطن العطاء خديجة الكبرى فاطمة الزهراء كذا العظيمة آسيا ومريم العذراء عائشة وفضلها فضل الثريد على الغذاء خير نساء العالمين وفضلهم عم الورى. Agispen, toko cat terlengkap dan termurah di Majalengka. Menyediakan berbagai jenis cat dengan segala macam merek dan kualitas. Mulai dari cat mobil, cat besi, cat kayu, hingga cat tembok. Mau harga grosir dan ecer, semua bisa. Setiap keuntungan dari penjualan di toko Agispen disalurkan untuk infak dan sedekah. Percayakan urusan warna cat Anda pada kami. Agispen, toko cat serba ada. Persembahan dari Agis Group.
Ya adik-adikku, masih dengan Kak Fauzan tentunya di Teladan Anak Soleh. Aku bangga jadi anak soleh. Salawat Nabi Muhammad. Allahumma sholli. Nah adik-adikku, setelah itu masih dalam periode Mekah dan Nabi bersama keluarganya dari Qabilah Bani Hashim dan Bani Muttalib yang dikepung oleh orang-orang Quraisy Mekah dan diboikot sehingga mereka dihalangi daripada makanan dan mereka dihalangi daripada pertemuan dengan orang selain mereka sampai mereka menyalahkan Nabi sehingga Nabi akan dibunuh oleh semua kaum Quraisy. Maka saat itu mereka tetap membela Nabi dan mereka pun diboikot. Maka dalam masa pemboikotan itu Nabi memerintahkan para sahabatnya untuk melakukan hijrah yang kedua ke negeri Habasyah yang sekarang menjadi negara Yaman. Saat itu negeri Habasyah mempunyai seorang raja nih adik-adik, bernama Raja Najasyi. Saat itu mereka Raja Najasyi bersama para pendetanya beriman kepada ajaran Nabi Isa alaihi salam dan beriman kepada kitab Injil yang mereka pegang daripada perjanjian baru. Maka saat itu berangkatlah dari Mekah 73 sahabat. 11 di antara mereka adalah sahabat wanita dan berangkat juga di antaranya adalah sepupu Nabi, adik daripada Sayyidina Ali bin Abi Thalib, yaitu Ja'far bin Abi Thalib. Maka mereka pun berangkat menuju negeri Habasyah. Dalam perjalanan mereka menuju negeri Habasyah, di bawah perlindungan Raja Najasyi, mereka bertemu dan disusul oleh Abu Musa al-Asy'ari dari arah Yaman. Peristiwa ini terjadi pada tanggal 7 Hijriah. Maka sesampainya mereka di negeri Habasyah yang saat itu Nabi berusia 50 tahun berada di Mekah, saat itu mereka disambut oleh Raja Najasyi. Dan saat itu ada 2 utusan dari kaum Quraisy yang tahu bahwasanya sahabat-sahabat Nabi yang beriman berlindung di bawah asuhan, di bawah lindungan dan naungan Raja Najasyi. Maka saat itu datanglah 2 utusan Quraisy mengatakan kepada Raja Najasyi, sesungguhnya mereka 73 orang adalah orang-orang yang berkhianat di Mekah dan melarikan diri dari Mekah. Dan kembalikanlah mereka kepada kami. Sesungguhnya saat ini kami membawa hadiah-hadiah untuk kami persembahkan kepadamu, hai Raja Najasyi. Tetapi Raja Najasyi menolak permintaan 2 orang Quraisy ini, yang itu adalah Amr bin As dan Umarah bin Al-Walid. Menolak keduanya sehingga terjadilah percakapan dan saat itu dimenangi oleh orang-orang Quraisy yang mengatakan bahwasanya mereka umat Islam beriman juga kepada Nabi Isa yang dilahirkan dari rahim seorang wanita perawan, yaitu Siti Maryam. Mendengar ini maka mereka pun masuk Islam saat itu juga di tahun Hijriyah. Mereka memeluk agama Islam bersama pendetanya dan uskup-uskup mereka memeluk agama Islam berserta Raja Najasyi saat itu juga. Maka tidak lama dari situ setelah Raja Najasyi masuk Islam, Nabi mendengar lewat wahyu dari Allah Subhanahu wa taala bahwasanya Raja Najasyi pun diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan Islam, dan saat itu Nabi dari kota Mekah melakukan sholat gaib untuk Raja Najasyi. Nah, adik-adik, inilah kisah di periode Mekah, tetapi masih ada kisah lanjutan daripada dakwah Nabi di kota Mekah. Mulai dari tahun kesedihan wafatnya 2 orang yang paling dicintai oleh baginda Nabi Muhammad SAW hingga pernikahan baginda Nabi dengan Siti Aisyah dan Saudah binti Zam'ah. Maka bagaimana kisahnya? Sebelumnya Habib mau bertanya, adik-adikku ada yang ingin bertanya? Silakan yang di tengah. Kak Fauzan, siapa sih Sayyidina Umar itu? Baik adik-adikku, siapa itu Sayyidina Umar? Sayyidina Umar adalah seorang keturunan Quraisy. Dan Sayyidina Umar nih adik-adik dikenal sebagai seorang yang pemberani dan lantang ketika berbicara. Sebelum Islam, Sayyidina Umar sangat benci dengan Islam.
bahkan memusuhi Islam dan memusuhi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan mereka bertekad, aku, kata Sayyidina Umar, akan membunuh Nabi. Sehingga di tengah jalan ia bertemu salah seorang sahabat yang telah masuk Islam dan mengatakan, "Hei Umar, engkau ada apa terburu-buru dan ingin datang untuk mengejar sesuatu? Apa yang engkau kejar ya Umar?" Maka saat itu Sayyidina Umar mengatakan, "Aku akan lari dan membunuh langsung itu orang yang namanya Muhammad." Mendengar ini sahabat Nabi tadi mengatakan, Umar, engkau ingin membunuh Muhammad, Rasulullah utusan Allah. Apakah engkau tidak tahu bahwasanya adikmu Fatimah telah memeluk agama Islam bersama suaminya, yaitu adik iparmu sendiri?" Mendengar ini, Sayyidina Umar yang ingin menemui Nabi dan membunuh Nabi, saat itu membelokkan jalannya menuju rumah adiknya Fatimah. Sesampainya di pintu rumah, saat itu Sayyidina Umar mendobrak daripada pintu rumah Fatimah, dan saat itu Fatimah yang sedang belajar mengaji dengan seorang guru pun tersentak dan langsung menyembunyikan lembaran-lembaran surat yang ditulis di atas kulit kambing saat itu. Sehingga saat itu Sayyidina Umar pun marah dan menampar adiknya, sehingga keluarlah darah sedikit di pipi adiknya, yang saat itu menjadikan Sayyidina Umar tersentak dan sedih dan memegang daripada lembaran itu serta membaca surat Toha sampai beberapa ayat berikutnya. Sehingga Sayyidina Umar faham dengan isi kandungannya yang sangat luar biasa, yang menyatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala dan menjelaskan siapa hakikat Allah Subhanahu wa taala. Pada saat itu juga Sayyidina Umar mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala dan tidak keluar dari rumah adiknya Fatimah kecuali ingin mencari Nabi, bukan ingin membunuhnya, tetapi ingin bersyahadat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sesampai di hadapan rumah Nabi, Sayyidina Umar disetop oleh sahabat-sahabat Nabi. Di antara yang menyetopnya adalah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Ditanya, "Umar, engkau ingin apa?" Karena melihat pedang yang tadi dihunus oleh Sayyidina Umar masih ada dibawa oleh Sayyidina Umar. Tetapi Nabi mengizinkan Umar masuk dan saat itu membaca syahadat. Dan Sayyidina Umar keluar dari rumah Nabi pun menjerit, "Barang siapa yang ingin menghancurkan Islam dan Muhammad, maka hadapilah dulu aku, Umar bin Khattab." Maka saat itu Umar bin Khattab pun menjadi pemimpin Islam dan Islam kuat dengan Sayyidina Umar bin Khattab. Sayyidina Umar bin Khattab dijuluki dengan julukan Abu Hafs dan akan menjadi Amiril Mukminin, pemimpin orang-orang yang beriman. Maka inilah kisah daripada Sayyidina Umar. Adik-adikku, tak terasa sudah 1 kali 30 menit Kak Fauzan menemani adik-adikku semuanya. Fa insyaallah kita akan ketemu lagi nih adik-adik pada jam dan acara yang sama, tentunya masih dengan Kak Fauzan di Teladan Anak Soleh. Bangga dengan anak soleh. Salam Nabi Muhammad. Allah saleh. Allah